Halo Mafindos, ketemu lagi dengan saya Muhammad Hairil Haisi di sini. Nah, saya di sini adalah seorang fact checker senior di Mafindo sekaligus juga PIC YouTube di Mafindo. Nah, kali ini di konten baru namanya konten ngobrolin. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama seseorang atau beberapa orang yang kiranya terkait dengan tema-tema yang kami angkat. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama Said Yogi Saputra. Nah, siapa dia? Nah, dia itu adalah seorang director dan writer dari simulacra.id. Nah, halo Yogi, apa kabar? Halo, selamat sore Mas Hairil. Gimana kabarnya nih? Oh, baik, alhamdulillah. Mas Hairil gimana? Sehat ya? Ya, alhamdulillah baik. Nah, jadi kawan-kawan Mafindowers, Yogi ini adalah writer dan sekaligus director di Simulacra. Nah, Simulacra ini merupakan production house ya, Yok? Yes, betul. Ya, Simulacra ini saat ini sedang bekerja sama dengan Mafindo dalam pembuatan iklan layanan masyarakat yang nanti akan ditayangkan di bulan Mei ini. Jadi ditungguin Mafindowers ya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih, Yok. Pastinya ngobrol-ngobrol soal dunia kreatif dan juga audiovisual sekaligus juga film mungkin ya. Nah, Yok. Gini, kan Yogi sebagai director dan writer di Simulacra ya. Pastinya itu sudah membuat berbagai macam karya-karya audiovisual ya, film, iklan segala macam. Nah, mungkin bisa sedikit dibagikan kepada Mafindowers, itu sulitnya membuat karya kreatif itu seperti apa? Terbilang sulit, iya, karena dunia kreatif itu kan gak ada pakemnya ya. Banyak banget area yang bisa digarap sebenarnya untuk dunia kreatif. Jadi memang terkadang kreatif itu terkadang kebutuhan, kadang juga kayak kreativitas yang liar gitu. Jadi memang untuk pakemnya sendiri itu sangat abu-abu. Nah, kalau dibilang sulit itu area abu-abunya itu yang kadang mesti kita cari. Let's say misalkan kita membuat suatu project itu berkenaan dengan klien kah atau tidak, ataukah dengan personal project mungkin. Jadi ada dua hal yang memang kita lihat nih, ini kebutuhan kah atau ini memang kreativitas yang diliarkan begitu aja. Jadi di saat kita mempunyai kebutuhan dari seorang klien, let's say, itu kita harus tahu apa yang dia mau, apa yang dibutuhkan, apa yang sebenarnya tepat untuk project itu gitu. Artinya kita tidak bisa apa yang kita punya kita keluarkan, kreativitas kita. Kita harus ngulik, let's say misalkan apa yang dia mau, brand dia seperti apa, message-nya apa sih yang mau disampaikan. Nah, itu juga ada kesulitan tersendiri tuh. Message yang disampaikan segmentasinya untuk siapa aja, itu juga kesulitan yang. Jadi kalau dibilang sulit sih, karena kita harus merambah banyak ranah yang sangat luas gitu sih. Nah, kalau dari Yogi sendiri, berdasarkan pengalaman Yogi ya, pasti kan sudah bikin berbagai macam produk ya. Itu tantangan yang paling berat yang Yogi biasa hadapin tuh apa? Justru gue ngelihatnya semua project tuh tantangannya pasti berat. Karena gue pribadi selalu ingin membuat sebuah project demi project itu berbeda, nggak mau yang sama. Artinya sesuatu yang nggak gue kuasain, itu harus gue coba. Nah, terkadang kita akan merasa puas di saat kita menghasilkan suatu karya yang memang kita sebelumnya belum tahu. Jadi artinya kita mesti research, kita mesti brainstorming juga. Kita harus memuaskan apa yang bagi kita, let's say kayak, oh, gue nggak tahu mengenai dunia kedokteran, misalnya kayak gitu ya. Gue mau buat tentang medis misalkan, kontennya tentang medis ya, gue harus menguasai itu gitu. Gue harus bertanya kepada yang bidangnya, dan gue harus mempertanggungjawabkan itu sebelum gue menyampaikan ke khalayak. Jadi bagi gue tantangan itu setiap project selalu ada dan pasti berbeda-beda sih. Berarti soal tanggung jawab ya, soal responsibility. Nah, ini menarik nih. Ya. Jadi Mafindo ini kan sedang membuat salah satu iklan layanan masyarakat baru ya, Yok. Yes. Dan Yogi di situ sebagai direkturnya. Kebetulan. Nah, di project ini itu kan temanya cukup lumayan sulit ya,
yaitu COVID-19 bertemakan agama. Nah, Ya. pertanyaannya mungkin gini yo, ini kan bisa dikatakan soal COVID-19 yang bertemakan agama, hoax COVID-19 yang bertemakan agama. Nah, tantangan terberat yang Yogi hadapi apa dari proyek itu? Tantangannya adalah kembali lagi sih mengenai tanggung jawab tadi. Di PSA itu kita menggambarkan keberagaman. Artinya ada 5 agama, 5 keyakinan yang kita gambarkan. Kita harus gambarin personalitinya, keyakinannya seperti apa. Yang dimana gue sendiri keyakinan gue 1 gitu. Sementara gue harus menuliskan 4 keyakinan lainnya gitu. Itu kayak pressure iya, beban iya, karena gue tidak boleh sampai salah menuliskan satu hal sekecil apapun, karena pertanggungjawaban itu sangat besar gitu. Jadi memang kemarin itu sempat banyak perbincangan sama teman-teman yang terutama yang berbeda keyakinan, terus banyak konseling juga sama orang-orang yang berkompeten lah sesuai di keyakinannya, yang sangat paham sama ajaran-ajarannya masing-masing. Nah di situ gimana cara kita menggambarkan keberagaman dari perspektif mereka masing-masing. Nah, itu hal yang kemarin sebenarnya sangat tantangan sih, sangat sulit karena sensitivitasnya itu yang sangat dijaga gitu. Ya kesulitannya sih memang untuk menjaga ranah itu agar tetap aman sih, tidak menyinggung satu sama lain. Nah, dari perspektif Yogi sendiri ketika menghadapi proses PSA, pembuatan PSA ini, itu kan temanya tentang COVID-19 bertemakan agama. Nah, Oke. Menurut Yogi sendiri, hoax COVID yang bawa-bawa agama itu gimana? Menurut Yogi, mengganggu, meresahkan atau gimana? Agama sendiri itu perselisihannya itu udah dari zaman dahulu, dari awal-awal abad-abad 5 Masehi segala macam tuh udah ada perdebatan itu gitu, udah itu aja nggak clear sampai sekarang sebenarnya. Persatuan itu seakan tabu ya kalau kita lihat sampai saat ini. Ada aja di pelosok negeri manapun, di sudut negara manapun itu ada aja gitu perselisihan. Nah ini ditambah pakai hoax, apalagi bawa-bawa COVID yang dimana semua lagi sensitif dengan hal itu gitu. Bagi gue sangat tidak bertanggung jawab bagi orang yang menyebarkan hoax segala macam. Dan bagi gue yang ikut menyebarkan tanpa mengetahui asal muasalnya, kebenarannya yang seperti apa, itu jauh lebih tidak bertanggung jawab bagi gue. That's why memanfaatkan sensitivitas yang sedang terjadi ini, pandemi seluruh dunia mengenai COVID, dibawa-bawa ke agama, itu bagi gue sesuatu yang sangat seharusnya tidak ada. Walaupun itu tidak mungkin, seharusnya tidak ada. Jadi benar-benar kurang beradab lah ya orang-orang yang menyebarkan hoax COVID agama ini ya. Kita mesti tahu juga sih, mungkin di balik itu ada sesuatu yang kita nggak tahu, agenda setting kah atau apapun itu. Tapi untuk kita sebagai masyarakat yang beradab, baiknya sih menyikapi segala pesan itu memang lebih bijak, lebih bertanggung jawab. Artinya kalau memang ada sesuatu yang mengkonfrontasi, lebih baik diam saja sih. Tidak usah ikut menyebar, terutama membicarakan pun sebaiknya tidak perlu sih. Gitu ya. Nah, ini kita balik lagi ke ranahnya Yogi nih sebagai insan kreatif. Nah, Insan. Di era modern saat ini, digital saat ini kan kalau kita bicara iklan ya, Yok. Karena kan Yogi juga sebagai direktur iklan di Mavindo juga untuk proyek Mavindo. Nah, iklan-iklan sekarang ini kan kreatif-kreatif ya. Menurut Yogi itu perkembangan iklan saat ini seperti apa? Khususnya iklan layanan masyarakat ya. Beriringnya industri kreatif itu makin berkembang, jenis apapun itu videonya, mau PSA kah, mau komersil kah, mau short movie segala macam lah. Itu pastinya ada perkembangan sih. Pastinya ada perkembangan dari segi teknis, dari segi konten gitu. Itu yang pasti ada perkembangan. Tapi kalau bagi gue PSA sendiri itu sesuatu yang sebenarnya kadang dilupakan sejujurnya untuk banyak orang ya. Karena memang mungkin terbiasa dengan sesuatu yang kaku. Terkesan lebih ke corporate lah ya, so to say gitu. Agak kaku. Nah, makanya dengan PSA yang kita bikin kemarin itu
sangat menyegarkan sih bagi gue untuk PSA itu sendiri, memberikan warna baru. Dan terima kasih, itu terbilang sangat berani untuk buat itu, dan kita Simulacra juga berterima kasih bisa mengkreasikan hal-hal yang di wilayah PSA itu sebenarnya. Jadi bagi gue PSA akan sangat menarik kalau memang kita bisa mengkreasikan lebih lagi, tidak terpaku dengan pakem yang sudah ada, yang walaupun sebenarnya tidak disepakati bersama, tapi memang udah begitu adanya gitu. Jadi gue rasa PSA seharusnya bisa lebih melejit lagi sih, agar karena pesan-pesan PSA itu adalah sesuatu pesan-pesan yang penting pastinya dari satu lembaga, suatu komunitas, segala macam lah. Itu memang PSA itu sebenarnya sangat menekankan konten. Ada pesan yang ingin disampaikan. Menurut gue PSA itu harus bisa mengakomodir pesan itu dengan baik ke masyarakat. Gimana caranya? Kita harus mengikuti dengan perubahan zaman gitu, perubahan di industri kreatif yang terbilang lebih nyeleneh, tapi justru ya itu warna baru yang terkadang bisa menjadi perhatian banyak orang jadinya. Ini menarik nih jawabannya Yogi ya. Benar, kita harus fokus kepada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Nah ini terakhir nih Yok nih, terakhir. Nah Yogi sebagai seorang kreator atau seorang director di dunia kreatif, kira-kira Yogi bisa bagi tips nggak buat kawan-kawan Mavindoers yang mungkin saat ini sedang merintis atau mereka punya impian atau punya rencana membuat satu karya kreatif di bidang audiovisual atau film atau iklan misalkan. Kreatif itu mungkin di Indonesia masih terbilang kayak apa sih? Masih banyak orang yang mempertanyakan apa sih kreatif itu gitu. Emang ngapain sih kerjaannya? Nah, itu bagi gue sesuatu hal yang harus kita rubah ya, mindset itu. Karena bagi gue justru gue berkecimpung di dunia kreatif, justru gue tuh kayak gue dipaksa untuk lebih luas dalam berpikir, dalam bersikap, dalam mempertanggungjawabkan tadi. Karena apa ya, tadi gue bilang, gue harus menguasai banyak hal. Gue harus mengakomodir banyak hal. Artinya industri kreatif itu tidak hanya terkotak kita membidangi satu hal. Justru kita dipaksa untuk memahami itu lebih luas lagi. Let's say, banyak orang tua, sorry ya, yang mengatakan bahwa udahlah jadi karyawan, udahlah kerja di kantor, segala macam itu. Nah, bagi gue di industri kreatif, kita nggak terkotak seperti itu. Setiap hari kita menjalani hal yang sama, enggak. Di industri kreatif itu luar biasa. Bagi gue malah akan terlahir orang-orang bijak dari sana. Akan terlahir dari orang-orang yang pintar tuh dari industri kreatif. Karena dia mempelajari segala sesuatu tuh bermacam-macam. Nggak sama, selalu berubah-ubah. Nah, kita sebagai pelaku industri kreatif harus dalam berpikir, radikal, dan meluas. Cari hakikatnya apa, kebenaran sejatinya apa. Saat kita menemukan itu bisa kita pertanggungjawabkan artinya. Jadi kita memberikan sesuatu itu hal yang benar. Gitu. Nah, untuk kreatif itu sendiri beragam bentuknya, macam-macam. Tinggal gimana tes masing-masing dari pelaku itu sendiri sih. Seperti jadi, gue rasa tidak asal berkreasi, tapi justru dari pemikiran yang sangat dalam itulah menimbulkan sesuatu yang berarti. Seperti itu. Oke, mantap banget nih jawabannya nih. Jadi luas cakupan jawabannya Yogi. Jadi luar biasa share-nya. Terima kasih Yogi sudah mau share di konten ngobrolinnya Mavindo. Kembali Mas Hairil. Nah, jadi kawan-kawan Mavindoers, nantikan iklan layanan masyarakat yang sedang diproduksi oleh Mavindo dan Simulacra pastinya akan ditayangkan di YouTube-nya Mavindo. Dan kembali lagi melalui pesan yang tadi Yogi sampaikan buat Mavindoers yang memang ingin hidup di dunia kreatif, itu bisa mengeksplorasi dirinya dan terus kreatif dan jangan selalu terkotak-kotak ya Yogi ya. Betul. Jadi harus lebih bebas berekspresi. Jadi itu aja mungkin konten kali ini. Selalu nantikan konten-konten Mavindo lainnya yang pastinya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.